Halo teman-teman GKI Emmaus, teman-teman pemuda. Perkenalkan, nama saya Himawan. Saya diminta untuk membantu teman-teman belajar tentang journaling di dalam Journey with God. So, melalui video ini dengan segala keterbatasan, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang jurnal di dalam perjalanan rohani. Nah, yang pertama-tama saya mau bicara bahwa saya sangat senang sekali dengan topik ini. Kenapa? Di sini saya mempunyai jurnal. Ini jurnal saya pribadi tahun 2020. Nah, saya senang kenapa? Karena saya juga mempraktekannya sudah bertahun-tahun, dari mungkin sejak bahkan sebelum saya mengerti apa itu journaling, sejak saya SMA mungkin ya. Di rumah saya, di rumah orang tua, ada beberapa jurnal dari SMA yang isinya saya tulis lama, dan saya bisa menyaksikan itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan rohani saya secara pribadi. So, saya sangat senang dengan topik ini. Dan sebelumnya kita boleh berdoa terlebih dahulu, meskipun ini video yang direkam ya, tapi kita bisa berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa bagi teman-teman yang menonton video ini dan belajar, meskipun melalui online. Kami akan belajar tentang jurnal di dalam kehidupan rohani kami, di dalam perjalanan rohani kami sebagai seorang murid Yesus. Kiranya melalui teknologi kami tidak berkekurangan untuk belajar kehidupan sebagai seorang Kristen, dan kiranya melalui video yang diberikan ini boleh menolong kami sedemikian rupa. Berkati Tuhan teman-teman yang menonton dan teman-teman yang belajar melalui online. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman bisa memperhatikan video ini, juga bisa memperhatikan PDF atau PowerPoint yang saya bagikan ya, supaya teman-teman bisa belajarnya dengan lebih lengkap. Juga teman-teman bisa mencatat hal-hal yang saya sampaikan, karena mungkin ada yang saya sampaikan tidak ada di PowerPoint atau PDF yang saya bagikan. Oke, pertama teman-teman, kita akan belajar yaitu apa sih itu jurnal, apa definisinya. Nah, saya mengambil dari seorang yang bernama Donald Whitney. Ini adalah seorang penulis buku-buku rohani yang sangat banyak sekali. Salah satunya dia menulis spiritual disiplin dan banyak hal yang lain ya. Tentang spiritual check up, dia juga pernah menulis satu buku itu. Dan dia mengatakan seperti ini ya, sebagai seorang Kristen, jurnal itu adalah sebuah tempat untuk merekam pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Jurnal itu juga termasuk atau dapat termasuk hal-hal yang harian yang kita jalani, sebuah diary atau tentang catatan tentang relasi pribadi kita, atau sebuah catatan yang membuat kita ingat kepada Alkitab, atau sebuah catatan atau daftar dari permohonan doa. Intinya adalah jurnal bagi orang Kristen menurut Donald Whitney adalah sebuah pemikiran devosional, pemikiran teologis, pemikiran kita tentang Allah yang kita lakukan, kita catat secara spontan ya, secara spontan dan instan, tidak perlu dipersiapkan, sehingga kemudian kita bisa melihatnya di kemudian hari atau di lain waktu, sehingga kita bisa mencatatnya dan kemudian merekam jejaknya ya. Jadi intinya adalah jurnal itu adalah tempat kita merecord apa yang Allah kerjakan di dalam hidup kita. Nah, ini penting sekali. Jadi jurnal di dalam diri kita sebagai orang Kristen ya, itu bukan catatan to-do list ya. Kayak kalau teman-teman di aplikasi kan, di handphone ada banyak aplikasi to-do list ya, atau catatan belanja misalnya ya. Bukan seperti itu. Atau jadwal harian, Google Calendar. Apa bedanya dengan Google Calendar? Beda, karena Google Calendar hanya jadwal-jadwal saja. Tetapi dalam jurnal, sebagai seorang murid Kristus, kita belajar untuk melihat pekerjaan Allah di dalam diri kita, mencatatnya, merekamnya ya. Dan nanti kita akan memanfaatkannya bagi pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan spiritual kita. Oke, lanjut teman-teman. Apa saja tujuan dan keuntungan saat teman-teman melakukan journaling? Yang pertama, yaitu menolong agar pikiran kita fokus dan mengurangi distraksi atau overthinking
yang ada dalam pikiran dan hati kita. Ya, ingat pikiran dan hati kita. Kalau teman-teman pernah baca, ada satu buku namanya Bullet Journal. Saya pun juga memakai metode itu di dalam journaling saya, ya. Yang ditulis oleh Ryder Carroll. Saya nggak tahu apakah dia seorang Kristen atau bukan, tetapi poinnya adalah penulis ini menunjukkan salah satu keuntungan saat melakukan journaling adalah kita bisa fokus. Dia adalah orang yang mengalami kecemasan, anxiety disorder, sehingga dia berusaha mencari cara bagaimana supaya dia tidak dihinggapi oleh kecemasan terus-menerus. Lalu dia memakai journaling. Ya, metodenya teman-teman bisa lihat sendiri di YouTube, itu ada banyak sekali yang menjelaskan tentang metode bullet journal. Ya, tapi intinya yang saya mau bilang adalah journaling itu memang sudah terbukti untuk menolong pikiran kita untuk fokus dan mengurangi distraksi atau overthinking, ya. Nah, overthinking itu kan bisa banyak dari macam hal, ya. Dari berbagai hal yang bisa kita hadapi setiap hari. Kita bisa overthinking karena nonton berita di tengah pandemi COVID-19, ada banyak berita dan sebagainya. Kita bisa khawatir, kita bisa, wah kok banyak sekali yang harus dikerjakan ya, tugas-tugas banyak dan lain sebagainya. Dan kemudian notifikasi handphone pun juga begitu banyak, ya. Jadi saat kita melakukan journaling, kita akan fokus pada buku di depan kita, pada Alkitab, ya. Sehingga handphone bisa kita taruh, ya, hal-hal yang lain bisa kita taruh, dan kita bisa fokus pada apa yang terjadi, yang kita tulis saat ini, sehingga pikiran kita pun lebih jernih. Nah, itu bantuan yang pertama, tujuan yang pertama, keuntungan yang pertama. Yang kedua, dan saya pikir ini keuntungan yang sangat penting, yaitu adalah jurnal ini mendorong kita untuk menginternalisasi. Apa artinya menginternalisasi? Menginternalisasi apa? Menginternalisasi firman Tuhan. Yaitu firman Tuhan itu bisa meresap masuk ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita. Ingat teman-teman, manusia adalah makhluk yang suka pelupa, ya. Satu-satunya cara supaya kita tidak lupa adalah dengan mencatatnya, ya. Bagaimana sih mempraktikkan aku merenungkan Tuhan sepanjang waktu? Nah, caranya salah satunya adalah melalui journaling. Dan juga mendorong kita untuk bagaimana mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita bisa mencatat, wah, aku gagal melakukan firman Tuhan ini. Aku mau berkomitmen melakukan firman Tuhan ini. Dan lain sebagainya, ya. Jadi kita bisa mencatat progres pertumbuhan rohani kita, ketaatan kita, ingatan kita akan firman Tuhan. Contohnya, teman-teman, misalnya di journaling saya mempunyai satu bagian yang saya beri judul itu adalah Bible Verse. Bible Verse 2020. Jadi saya setiap mungkin dengerin khotbah, baca Alkitab, Bible reading, saya ada satu ayat atau beberapa ayat yang membuat saya tertarik, saya mencatatnya. Jadi ini bisa saya baca berulang kali, saya bisa hafalkan, atau waktu teringat, waktu menghadapi suatu persoalan, saya jadi teringat lagi ayat-ayat ini. So, ini sangat bagus sekali untuk menolong kita menginternalisasi, membuat firman Tuhan itu berbicara pada kita secara pribadi. Dan yang ketiga, ini adalah sebuah dimensi yang sangat penting juga, adalah jurnal itu menjadi alat testimoni atau kesaksian atas kesetiaan Allah di dalam hidup kita. Maksudnya apa? Jadi saat kita menjurnal, kita bisa melihat jawaban doa di masa lalu, ya. Teman-teman, saya punya jurnal itu kalau ditumpuk dari beberapa tahun yang lalu bisa tebalnya segini. Wah, banyak sekali. Kalau saya buka-buka, ya, saya bisa ketawa-ketawa sendiri. Saya ini bego juga ya beberapa tahun yang lalu. Kok bodoh sih, kok bisa pemikiran kayak gitu, ya. Dan kemudian saya bisa melihat dari dulu ada jawaban-jawaban doa yang Tuhan sudah kerjakan. Jadi sangat bermanfaat sekali, saya bisa melihat saya dulu pernah mengalami apa, Tuhan menjawab apa, dan menolong apa dalam kehidupan saya. Jadi keuntungan dalam melakukan jurnal ini terutama adalah melihat kesetiaan Allah. Jadi saya di jurnal saya tahun ini, saya baru lakukan ini. Sebenarnya saya lakukan juga pernah di tahun-tahun yang lalu, tapi baru terorganize atau diorganisir dengan baik ya tahun ini. Setiap bulan saya memiliki daftar ucapan syukur. Jadi dari Januari, Februari, Maret sedikit karena mulai ada COVID, saudara, ya. Jadi mulai banyak keluhan dan sebagainya. April, ya. Tapi ternyata ada ucapan syukur, dan saya masih bisa melihat
ternyata ada Allah kok dalam hidup saya. Mungkin masih meskipun kadang-kadang sulit sehingga kalau di daftar itu kok dikit ya, tapi ternyata masih ada kesetiaan Allah. Jadi teman-teman, ini menolong saya dan saya harap akan menolong teman-teman. Journaling itu pertama mengurangi distraksi. Yang kedua, mendorong kita untuk menginternalisasi firman Tuhan yang kita baca, yang kita pakai untuk saat teduh. Yang kedua, menjadi alat testimoni atau untuk kita bisa melihat kesetiaan Allah di dalam hidup kita, di zaman dulu, di zaman sekarang, dan yang akan datang. So, banyak sekali banyak sekali keuntungan dalam melakukan journaling. Nah, masalahnya begini, mungkin ada teman-teman yang berkata, wah kayaknya saya nggak cocok tuh journaling. Wah kayaknya saya ini kan orangnya ekstrovert misalnya. Journaling cocoknya buat introvert yang suka tulis-tulis ya. Teman-teman, bagi saya disiplin rohani journaling ini bisa dilakukan dan seharusnya ya menjadi alat disiplin rohani yang bisa kita lakukan oleh semua orang. Kenapa? Karena semua orang butuh untuk fokus, semua orang butuh untuk menginternalisasi firman Tuhan, semua orang butuh testimoni dari kehidupannya atau kehidupan orang lain. Jadi seharusnya kita semua bisa melakukan ini meskipun mungkin dengan cara yang agak unik masing-masing, dengan cara yang berbeda masing-masing, dengan juga mungkin kalau orang introvert nulisnya bisa panjang ya, 1-2 page setiap hari. Kalau orang yang nggak terlalu suka nulis dan paling bingung nulis apa, cuma 1 atau 2 kalimat. Tapi semuanya pasti bisa melakukannya. So, kita lanjut. Jadi kesimpulannya, teman-teman, journaling itu bisa menolong kita untuk memiliki apa yang namanya wisdom, kebijaksanaan. Ya. Hikmat. Ya, jadi kalau di dalam Alkitab itu hikmat itu adalah sebuah alat, hikmat itu adalah kemampuan untuk memutuskan sesuatu dengan bijaksana sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Ya. Jadi journaling ini akan menolong kita untuk punya wisdom. Kenapa? Karena kita bisa melihat perspektif kita jernih apa enggak, benar atau salah. Ya, di masa lalu kita juga bisa melihat sejarah cerita Tuhan dalam hidup kita, dan kita pun semakin bertumbuh dalam hikmat kebijaksanaan. Bukankah itu tujuan kita sebagai seorang yang beriman? Ya. Yang kedua, journaling itu bisa menolong kita untuk remember, untuk mengingat kebaikan Tuhan. Oke. Maksudnya apa? Ya, seperti yang tadi saya sudah ceritakan, journaling itu bisa membuat kita untuk remember ayat Alkitab, bisa membuat kita untuk remember perbuatan Tuhan di masa lalu, ya, dan menolong kita untuk tidak lupa dengan komitmen kita kepada Tuhan. Ingat teman-teman, penyakit manusia adalah mudah lupa. Bangsa Israel mudah lupa kepada siapa pribadi Allah. Bangsa Israel suka lupa dengan apa yang Allah pernah kerjakan di masa lalu, sehingga Tuhan terus-menerus mengingatkan, aku ini adalah Allah yang begini, dan begini. Nah, journaling menolong kita untuk remember. Yang ketiga, journaling adalah menolong kita untuk berrelasi dengan Tuhan. Karena ia bisa menjadi sebuah cara berdoa yang membantu kita, khususnya generasi milenial, generasi Z, ya, yang sulit untuk berdoa dengan tutup mata. Ya. Kita bisa berrelasi dengan Tuhan melalui journaling. Sehingga kedekatan kita dengan Tuhan pun semakin terjalin melalui disiplin rohani ini. Ingat, ini adalah sebuah disiplin rohani. So, apa kata Alkitab? Apakah Alkitab memang menyuruh kita atau mencontohkan journaling ini? Nah, teman-teman, saya tidak mau membaca teks Alkitab tertentu, ya. Tapi teman-teman bisa baca sendiri dan cari sendiri nanti di rumah, atau bisa berdiskusi dengan fasilitator teman-teman, ya. Yang pertama, teman-teman, kita bisa ingat Daud. Daud itu memuji Tuhan di dalam Mazmur. Di dalam Mazmur 51 dia mengaku dosa. Ya kan? Di dalam Mazmur-Mazmur yang lain dia juga pernah bertanya kepada Allah, "Oh Tuhan, kenapa?" Ya. "Oh Tuhan, kemana engkau pergi? Sampai berapa lama lagi engkau, Tuhan?" Ya, dan lain sebagainya. Jadi Daud mencatat relasinya dengan Tuhan. Daud menuliskan pujiannya kepada Tuhan. Jadi Daud pun melakukan tindakan mencatat. Ya. Daud mengingat kesetiaan Allah di masa lalu. Daud pun mencatat. Ingat ya, Mazmur pernah menulis bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya dan sebagainya.
itu adalah sebuah catatan. Pengkhotbah, kitab Pengkhotbah kalau teman-teman pernah baca, itu adalah sebuah perjalanan intelektual ya, di mana dia melihat ya berbagai tempat ya. Nah, kemudian dia mencatat perjalanan intelektualnya untuk menyelidiki apa itu hikmat ya, apa itu kehidupan dan sebagainya. Pengkhotbah mencatat. Kalau teman-teman baca ke Perjanjian Baru, Injil ya, Injil Yohanes, Injil Markus, Matius, Lukas adalah catatan perjalanan para murid bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka melihat Yesus mengajar, mereka melakukan mujizat, mereka melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, mereka mencatat. Jadi Injil sendiri adalah sebuah catatan. Yeremia menulis isi hatinya dalam kitab Ratapan, bagaimana ia meragukan kehidupan, bagaimana ia meratap, bagaimana ia berusaha menyaksikan kesetiaan Tuhan ya. Jadi ini ada tokoh-tokoh yang mencatat kehidupan pribadinya dengan Tuhan dan menjadi jurnal ya, dalam artian dia menjadi catatan yang menolong kita di masa kini untuk mengenal Tuhan ya. Jadi tradisi atau disiplin mencatat memang tidak dituliskan langsung, misalnya gini, nggak ada memang perintah catatlah jurnal ya, atau catatlah ini ya, tetapi Alkitab memberikan kesaksian pada kita bahwa ada tokoh-tokoh Alkitab yang mencatat pengalaman rohani mereka dengan Tuhan, yang mencatat dan menjadikan pengalaman rohani itu sebagai sebuah ingatan di masa kini, melihat masa lalu untuk memandang masa yang akan datang ya. Alkitab sendiri adalah sebuah jurnal perjalanan umat Israel, perjalanan umat Allah bersama dengan Tuhan ya. Jadi kalau ditanya apa kata Alkitab, ini aja adalah sebuah jurnal dari bangsa Israel, para murid, bagaimana mereka menyaksikan karya keselamatan Allah melalui Tuhan Yesus di atas kayu salib, di dalam salib dan kebangkitan. So, jadi kalau ditanya apakah Alkitab mengajari, Alkitab sendiri adalah sebuah catatan, adalah firman Allah ya, yang menolong kita mengalami Tuhan. So, jadi ini adalah sebuah disiplin rohani yang memang ya sudah menjadi tradisi kekristenan ya. Oke. So, teman-teman, lalu kita akan belajar langsung saja secara praktis ya. Kita udah dapat teorinya, udah ngerti tujuannya, dapat keuntungannya, kita udah jelas. Teman-teman bisa ulangi lagi kalau belum jelas ya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang 3 jenis jurnal. Nah, teman-teman, ini mungkin klasifikasi ini tidak akan teman-teman temukan di dalam buku-buku karena saya berusaha mengklasifikasinya dengan cara saya sendiri dan dengan apa yang pernah saya pelajari selama saya melakukan journaling ya. Bisa saja banyak jenis yang lain mungkin menurut orang-orang ya, tapi saya bisa menemukan setidaknya ada 3 jenis jurnal. Yang pertama saya menamai jenis jurnal yang pertama adalah jurnal belajar. Apa maksudnya? Jurnal belajar itu adalah jurnal di mana kita memulai ya, saat kita menjurnal dengan pembacaan Alkitab tertentu. Misalnya saat teman-teman saat teduh ya. Lalu teman-teman menuliskan apa yang teman-teman pelajari atau aplikasi dari teks yang teman-teman baca. Kalau teman-teman mungkin sudah diajari tentang saat teduh, ada bagian observasi, interpretasi, dan aplikasi ya. Ada bagian tentang bagaimana saudara menuliskan apa yang saya pelajari dan apa yang saya mau lakukan. Nah, teman-teman bisa melakukannya, mencatatnya dalam jurnal saudara. Yang kedua ya, jadi jurnal belajar itu dari pembacaan ayat tertentu, pembacaan Alkitab tertentu ya. Atau saat teman-teman mendengarkan khotbah tertentu, misalnya mendengarkan ibadah live streaming, terus kemudian teman-teman mencatat jurnalnya ya. Lalu yang kedua adalah refleksi atas kejadian atau pengalaman tertentu. Misalnya begini, misalnya hari ini teman-teman marah ya. Teman-teman marah, misalnya teman-teman ngebut dalam perjalanan naik motor, terus kemudian diselip ya. Kemudian saat saudara mau menegur, orangnya balas tegur, berantem di tengah jalan ya, kita marah, misu-misu ya. Terus kita pulang, itu kita catat di dalam jurnal itu ya.
Tuhan, hari ini saya marah-marah di jalan. Apa yang saya pelajari? Ternyata saya orangnya pemarah. Ternyata saya tidak bisa sabar. Saya sulit menghadapi orang dan lain sebagainya. Jadi, jurnal belajar itu bisa, selain dari firman Tuhan, adalah refleksi atau catatan atas kejadian atau pengalaman tertentu. Teman-teman bisa melakukan jadi begini. Tuliskan apa yang Tuhan ingin teman-teman pelajari melalui kejadian tersebut. Mungkin tuliskan juga kejadiannya apa, ya, kejadian apa yang terjadi, apa yang Tuhan ingin kita pelajari, apa yang teman-teman rasakan, dan apa yang teman-teman pelajari dari kejadian itu tentang diri teman-teman, ya. Jadi jurnal belajar ini maksudnya adalah kita bisa mencatat pembelajaran apa yang menolong kita untuk mengenali diri kita lebih dalam. Tentu kita bisa meminta pertolongan Allah Roh Kudus untuk membongkar hati kita, meneropong hati kita, baik melalui pembacaan firman Tuhan, baik dari pemikiran kita, ya, saat kita mengalami kejadian tertentu. Yang pertama, jurnal belajar. Lanjut, yang kedua adalah jurnal pengingat. Nah, ini saya sangat suka sekali, ya. Ini simpel sekali, mungkin bagi pemula bisa melakukannya terlebih dahulu. Apa itu jurnal pengingat? Sederhana. Teman-teman bisa mendaftar berkat-berkat Tuhan dalam hidup teman-teman, mulai dari yang sepele dan yang kecil. Hari ini masih diberi uang saku, hari ini bisa beli boba, hari ini bisa jajan GoFood atau GrabFood, hari ini bisa memberi tip ke bapak ojek online, lumayan lebih tinggi daripada biasanya. Hari ini bisa makan enak di rumah, hari ini internet gak lemot, ya, hari ini sehat, dan lain sebagainya. Daftarkan berkat-berkat Tuhan. Oke. Yang kedua, daftarlah jawaban doa yang sudah terjawab. Ya, hari ini mendoakan apa, ya, yang teman-teman doakan. So, teman-teman bisa daftarkan jawaban doa, atau mungkin saat teman-teman berdoa, teman-teman bisa mendaftar doa-doa saudara, ya, dan saat itu dijawab, saudara bisa mencoretnya, seret, ya, seret. Oke. Yang ketiga, teman-teman misalnya bisa mendaftar pergumulan-pergumulan yang sudah terlewati. Nah, teman-teman, ini adalah cara kita melihat pekerjaan Tuhan atau karya Tuhan atau berkat-berkat Tuhan. Tetapi jangan berhenti di sini, ya. Berkat-berkat Tuhan di depan mata, tetapi ada yang lebih penting, yaitu siapa yang dibalik berkat-berkat Tuhan itu. Jadi saat saudara melakukan jurnal pengingat, saudara bisa mengakhiri jurnal itu dengan melihat atau mencatat Tuhan seperti apa yang teman-teman kenal dan teman-teman rasakan melalui daftar tersebut. Misalnya, saat di malam-malam teman-teman melakukan jurnal pengingat, mendaftar berkat-berkat Tuhan pada hari itu. Hari ini bisa makan, hari ini bisa mengerjakan tugas, hari ini bisa belajar online, hari ini ada fellowship, dan lain sebagainya. Terus kemudian itu berkatnya, itu daftar berkatnya. Tapi sebagai orang Kristen jangan berhenti di daftar berkatnya, tapi harus sampai untuk looking along, ya, bahasanya Pak Yohan Candawasa itu, looking along, melihat, menelusuri melalui berkat-berkat itu, melihat sang pemberi berkat. Misalnya setelah selesai mendaftar berkat-berkat itu, teman-teman mencatat, oh, ternyata Tuhanku adalah Tuhan yang memberkati aku dan tidak ingin aku sendirian dan kesepian. Oke. Jadi kita mengakhiri jurnal pengingat itu dengan melihat karakter Allah, pribadi Allah, ya, dan perbuatan Allah, dan intinya kita berusaha melihat Allah seperti apa, sehingga pengenalan akan Allah pun semakin naik level, ya. Oke, jurnal belajar sudah, lalu jurnal pengingat sudah, berikutnya adalah jurnal doa. Ini sangat sederhana juga, teman-teman bisa melakukan ini saat teman-teman berdoa, ya. Jadi saya menyarankan ini kenapa? Karena saya adalah orang, mungkin juga teman-teman, ya, sulit berdoa dengan menutup mata. Sulit berkonsentrasi karena bagi saya itu membuat saya ngantuk, teman-teman, ya.
Mungkin kita hidup di sebuah generasi yang berbeda dengan orang tua kita. Saya punya orang tua di rumah, usianya 70 tahun lebih, mama saya, itu kalau berdoa, wah masih dengan suara, ya. Bisa 1 jam, dan dia mendoakan anaknya satu-satu, ya. Disebutkan namanya satu-satu, ya pakai nyanyi, dia dalam nama Yesus lah, dan sebagainya. Saya tidak bisa seperti itu. Saya berdoa dengan cara menulis. Jadi jurnal doa ini teman-teman bisa menuliskan doa-doa teman-teman, keluh kesah, permohonan, pengakuan dosa, ucapan syukur, curhat, kemarahan, apapun yang teman-teman ingin sampaikan kepada Tuhan. Sangat sederhana, seperti teman-teman berdoa langsung pada Tuhan, hanya caranya adalah dengan cara mencatat. Nah, ini saya lakukan ya. Ini banyak sekali tulisan-tulisan saya adalah sebuah doa kepada Tuhan. Jadi kalau teman-teman pernah menulis mungkin letters to God, ya, surat kepada Tuhan, jenisnya seperti itu. Oke, jadi jenis jurnalnya adalah yang pertama jurnal pengingat, jurnal belajar, jurnal doa. Belajar itu fokus pada informasi apa yang bisa kita catat. Pengingat itu fokus pada hal-hal yang Allah pernah lakukan, sedang lakukan di dalam hidup kita. Doa itu fokus pada relasi kita, pembicaraan kita dengan Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan melalui jurnal, melalui tulisan, ya. Tidak sulit bukan? Ya, jadi ada 3 jenis. Mungkin ada jenis-jenis yang lain. Mungkin ada jurnal yang isinya pemulihan, memulihkan luka batin, dan lain sebagainya. Tapi untuk hal-hal yang semacam itu saya pikir kita nanti dulu, ya. Untuk permulaan kita melakukan 3 ini dulu, dan saya yakin kalau teman-teman bisa disiplin melakukan 3 hal ini, menelusuri diri sendiri, melihat berkat, dan kemudian berdoa, ya. Ada perubahan yang teman-teman alami dari luar, dari dalam, ya, dari atas, ya. Relasi saudara pada Tuhan berubah, relasi saudara kepada diri saudara berubah, dan relasi saudara kepada sesama pun juga berubah, ya. Dari atas upward, ke dalam inward, lalu melahirkan outward, ya, keluar. Dan saya percaya kalau teman-teman disiplin melakukannya, saudara akan bisa mengenali luka-luka batin, ketidakjernihan pikiran kita, dosa-dosa yang masih kita rawat. Kenapa kita melakukan itu? Iri hati yang teman-teman miliki, ya. Kita akan semakin peka kepada pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Apalagi bila kita mempraktikkan jurnal ini, tentu saja syarat utama disiplin rohani teman-teman bagi orang Kristen adalah ini: Alkitab. Jangan melakukan journaling tanpa pembacaan pada firman Tuhan. Jangan melakukan journaling hanya kayak tulis-tulis biasa. Itu gak akan ada bedanya dengan anak remaja galau-galau nulis diary, ya. Jadi journaling itu, ingat, catatan perjalanan rohani dengan Tuhan. Jadi harus berada bersama-sama dengan pembacaan firman Tuhan, dan ada ayat firman Tuhan di sana. Jenis-jenis jurnalnya sudah saya jelaskan. Oke, saya ulangi lagi. Keuntungannya: menghilangkan distraksi, fokus menginternalisasi firman Tuhan, lalu bisa membuat kita melihat testimoni atau melihat kesetiaan Allah dalam hidup kita, membuat kita memiliki hikmat, membuat kita bisa mengingat, dan membuat kita memiliki relasi dengan Tuhan. Alkitab sudah mengajarkannya, tokoh-tokoh Alkitab melakukannya, dan ada 3 jenis setidaknya: jurnal belajar, fokus pada apa yang kita pelajari melalui Alkitab dan melalui pengalaman; jurnal pengingat, fokus pada mendaftar berkat-berkat Tuhan dan mengenal Tuhan melalui berkat-berkat itu; dan jurnal doa. Lalu terakhir teman-teman, panduan dan tipsnya. Bagaimana melakukannya? Oke. Yang pertama, prasyaratnya atau mungkin syarat utamanya teman-teman dalam melakukan journaling adalah silence and solitude. Silence itu keheningan, ya. Solitude itu menyendiri.
Jangan lakukan jurnal di tengah keramaian. Wah, rame-rame ya. Di tengah keluarga sambil makan nyemil jurnaling. Susah ya. Teman-teman harus silence di dalam. Jadi makanya seperti Tuhan Yesus mengajarkan para muridnya berdoa ya. Masuklah ke kamar, tutuplah pintu ya. Karena ini adalah sebuah doa kepada Allah. Lakukanlah di dalam keheningan dan menyendiri dari orang-orang. Jadi teman-teman bisa masuk ke kamar. Teman-teman mungkin kalau pergi ke kafe, misalnya kalau udah boleh ke kafe ya, pergi ke kafe terus kemudian sambil tulis jurnal. Teman-teman di meja belajar ya, mungkin di kasur juga boleh, tapi sambil duduk teman-teman menulis tanpa gangguan. Teman-teman bisa mendengarkan lagu rohani ya. Intinya harus dimulai dengan silence and solitude, syarat utama. Yang kedua, lokasi, waktu, dan postur yang tepat itu diperlukan. Sebenarnya ini terhubung dengan poin yang pertama tadi. Jadi sediakan lokasi yang pas ya, di meja belajar. Mungkin kalau teman-teman yang bekerja, sebelum bekerja teman-teman berangkat pagi-pagi dulu, datang dulu terus teduh dulu, dan kemudian journaling dulu ya. Waktu yang tepat itu bisa kapan aja, bisa. Ini waktu yang tepat ini tergantung kita. Waktunya bisa kapan aja sebenarnya, bisa pagi, siang, malam. Menurut saya oke-oke aja, sah-sah saja itu dilakukan ya. Tapi di mana waktu yang tepat itu bisa menolong kita untuk fokus. Pagi hari saat baru bangun, sebelum sarapan misalnya, atau sudah sarapan, malam hari sebelum tidur ya, bisa kita lakukan. Atau kalau saya pribadi teman-teman, saya melakukannya secara gradual saat saya selesai melakukan aktivitas. Misalnya habis konseling terus kemudian saya mencatat, habis rapat saya melakukan mencatat daftar berkat ya, sebelum saya tidur, sebelum melakukan aktivitas dan sebagainya ya. Dan postur yang tepat, jadi jangan rebahan ya. Lakukan ini seperti saat saudara melakukan saat teduh ya. Lalu siapkan buku, tentu saja alat tulis atau laptop. Jadi mungkin ada yang mau mengetik ya. Saya tidak terlalu menyarankan handphone untuk mencatat jurnal, meskipun itu bisa saja dilakukan. Kenapa? Karena handphone bisa mengganggu distraksi kita. Ya, jadi ini adalah cara kuno, cara analog untuk melepaskan distraksi di tengah dunia yang teknologi ini. Ya, saya tidak menyarankan handphone. Kalau teman-teman terbatas, nggak punya buku, nggak punya alat tulis, susah, repot pakai laptop, ya mungkin bisa pakai handphone. Tapi sebaiknya teman-teman bisa memiliki buku, ya nggak harus buku yang bagus seperti ini ya, bisa buku tulis atau buku apapun, pokoknya mulailah ya. Atau memakai aplikasi note di dalam handphone atau di laptop ya, supaya semuanya terintegrasi juga boleh. Nah, ingatlah setiap orang memiliki mekanisme yang berbeda. Cobalah berbagai macam cara berdasarkan gaya rohani saudara ya. Ada mungkin yang mau journaling supaya fokus terlebih dahulu, ada yang mau nyanyi pakai gitar misalnya ya. Ada orang yang journaling dulu, mungkin nonton YouTube pembacaan Alkitab, Mazmur atau apa. Ada orang yang journaling misalnya mau merem dulu, doa boleh ya. Ada orang yang journaling misalnya habis jalan-jalan di taman terus kemudian baru duduk menulis jurnal, boleh ya. Setiap orang punya mekanisme yang berbeda. Cobalah berbagai macam cara, tetapi ingat cara-cara yang ada dilakukan dalam silence and solitude ya. Mungkin di masa-masa karantina ini saya mengusulkan teman-teman bisa memakai earphone, mendengarkan lagu ya, menyiapkan hati, terus kemudian melakukan jurnal. Yang kelima teman-teman adalah, ini penting dan harus dilakukan, tulislah tanggal dan tulislah secara berkala. Lakukan organisasi jurnal saudara secara periodik. Misalnya saya melakukan ini, jadi ini catatan bulanan ya, tujuan yang harus dicapai bulan itu ya, baik pelayanan, personal, pertumbuhan rohani, apa saja saya catat secara bulanan. Lalu saya melakukan catatan secara mingguan ya, dan sampai juga pada harian ya. Misalnya hari ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, saudara harus catat tanggalnya.
Ini sangat penting dan saudara harus melakukan ini supaya, karena fungsinya adalah catatan tentang pengalaman bersama dengan Tuhan, maka teman-teman harus mencatat tanggalnya. Ya. Mulai dan akhiri dengan doa sederhana. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah ribet-ribet, ya. Saudara boleh berdoa, Roh Kudus tolong saya untuk mencatat pengalaman saya dengan Tuhan supaya saya semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Sederhana itu. Mulai dengan doa, akhiri dengan doa. Yang ketujuh, jangan terlalu pusing masalah bahasa. Saudara tidak sedang menulis makalah ilmiah, saudara tidak menulis paper, saudara tidak menulis tugas di sekolah. Be yourself with God. Ya. Jadi, menurut saya ini membantu. Teman-teman bayangkan saat teman-teman menulis jurnal, Tuhan kita adalah Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Jadi bayangkan Yesus ada di depan kita saat itu juga. Dia tertarik dengan wajahnya yang penuh dengan kerinduan melihat saudara menuliskan jurnal. Jadi Yesus tidak jauh di atas sana, tapi Yesus ada di sebelah kiri saudara atau di depan saudara, ya. Dan ia melihat, ayo nulis habis itu aku mau baca. Yesus adalah teman yang begitu dekat, sahabat yang begitu dekat, yang rindu untuk melihat catatan perjalanan rohani kita. Dan ia begitu excited saudara saat teman-teman mencatatnya. Ya. Jadi menurut saya ini sangat membantu. Saudara bayangkan, imajinasikan Yesus itu, Tuhan itu yang adalah Allah ada di depan saudara, dan ia sangat excited sekali mau membaca tulisan teman-teman. Lakukan itu. Jadi saat karena Yesus adalah teman, sahabat yang begitu dekat dengan kita, ya nulisnya seperti teman-teman ngomong sama teman, ya. Teman-teman ngomong sama sahabat saudara, ya. Kalau misalnya nggak ada ide, apa ya berkatnya? Apa ya yang harus aku tulis? Mulailah dari satu kalimat. Minimal mulai. Yang penting mulai dulu, ya. Mulai dulu, teman-teman. Oke, jadi itu aja panduan dan tipsnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau kesulitan, teman-teman bisa chat saya, ya, atau melalui fasilitator teman-teman bisa tanya. Dan apa yang saya harap teman-teman lakukan, ya, dan ini bisa dilakukan bersama-sama melalui grup saudara bersama-sama dengan fasilitator. Yang pertama yang akan dilakukan setiap hari yaitu teman-teman berdoa, baca Alkitab, saat teduh seperti biasa. Tulislah apa yang kamu pelajari dari saat teduh itu, ya. Tentu saja teman-teman harus punya buku terlebih dahulu atau notes, ya. Di malam hari lakukan yang kedua, teman-teman. Jadi yang pertama lakukan saat teduh seperti biasa tetapi harus ditulis. Yang kedua, di malam hari lakukan jurnal pengingat. Daftarkan berkat-berkat Tuhan, daftarkan dosa-dosa misalnya, daftarkan kesalahan-kesalahan kita. Pilih salah satu option, jenisnya bebas, cara pilihnya bebas, terserah. Kalau teman-teman mau sepakat di satu kelompok, hari ini tuliskan daftar berkat, ya terserah. Silakan fasilitator bisa mengaturnya. Yang ketiga, setiap hari cobalah untuk menuliskan doamu dalam bentuk tulisan, seperti sebuah tulisan kepada Tuhan, seperti sebuah surat kepada Tuhan, atau chat yang kamu tulis pada sang kekasih kita atau sang sahabat kita, ya. Jadi setiap hari, mungkin 2 minggu ke depan, ya, teman-teman bisa melakukan doa saat teduh seperti biasa, tetapi tulislah hasilnya, ya, aplikasinya. Yang kedua, di malam hari lakukan jurnal pengingat. Yang ketiga, tuliskan doamu dalam bentuk tulisan di dalam jurnal yang teman-teman sediakan. Itu setiap hari. Lalu di mingguan, ya, secara pribadi lakukan begini. Rangkumkan perjalanan rohanimu sepanjang minggu ini dengan menjawab pertanyaan, dalam aspek apa aku bertumbuh minggu ini? Dalam aspek apa aku kurang atau tidak bertumbuh? Apakah ada dosa? Bagaimana pengenalanku akan Allah? Teman-teman bisa catat, ya. Apakah aku semakin mengenal Allah atau aku semakin meninggalkan Tuhan? Nah, teman-teman bisa catat. Lalu sharingkan pada kelompok. Saya harap teman-teman fasilitator bisa mengingatkan anggotanya atau meminta anggotanya untuk saling sharing dan bisa saling mendoakan.
Oke, jadi begitu saja dari saya teman-teman. Lakukan secara harian, saat teduh, catat, lalu tuliskan doa, lakukan jurnal pengingat di malam hari, mingguan dirangkum dan di-sharingkan. Ya. Lalu saya akan menutup video saya dengan membacakan firman Tuhan yang bertahun-tahun yang lalu berbicara pada saya secara pribadi, bahkan sampai hari ini. Ini adalah ayat yang sangat menolong bagi saya dan selalu mengingatkan saya. Dia dalam Hosea pasal 6 ayat ketiga yang berbunyi, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Perhatikan bagian yang pertama berkata, marilah kita mengenal, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Teman-teman, ayat ini menarik karena di ayat ini memakai kata penjelasannya itu yang pertama berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kenapa harus ada dua kata yang sebenarnya sifatnya sama, berusaha sungguh-sungguh? Kan harusnya bisa berusaha mengenal Tuhan, atau marilah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ya, atau cukup saja marilah kita mengenal Tuhan. Tetapi di dalam ayat ini kita membaca marilah kita mengenal, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi ada sekitar 3-4 kali ditekankan. Kenapa? Ayo. Karena Tuhan rindu kita memang mengusahakan dengan sungguh-sungguh. Relasi dengan Tuhan itu harus diusahakan dan diupayakan. Harus menjadi sebuah disiplin di dalam hidup kita. Relasi dengan Tuhan harus menjadi sebuah kebiasaan yang kita bangun. Dan itu butuh usaha. Itu memang tidak mudah. Itu sulit, saudara. Akan ada banyak godaan saat saudara melakukannya. Tetapi marilah kita sungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan. Karena saat ia muncul dalam hidup kita, ia akan seperti hujan. Berkatnya itu akan melimpah dalam hidup kita. Bukan berkat-berkat secara jasmani saja, tapi berkat-berkat secara rohani. Ya, Paulus pernah berkata, teman-teman, mengenal Tuhan itu segala-galanya. Lebih dari segala sesuatu. Ya, bagi Paulus, pengenalan Tuhan itu lebih dari segala sesuatu. So, teman-teman, saat teman-teman melakukan ini, ingat tujuannya adalah untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu, bertumbuh mengenal Tuhan sebagai seorang murid Yesus yang setia. Oke, demikian dari saya. Maafkan bila video ini agak noise misalnya ya, karena saya merekamnya di siang hari ya. Maafkan dengan kekurangan suara mungkin. Maafkan juga mungkin ada kekurangan saat rekaman ini. Tapi saya berharap rekaman ini membantu teman-teman untuk semakin dekat dengan Tuhan. Boleh kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, saat teman-teman mengakhiri video ini, hamba-Mu berdoa supaya mereka akan berdiskusi dan berusaha melakukannya. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada kebingungan. Kiranya mereka boleh berdiskusi dan menemukan jawabannya bersama-sama. Dan terlebih hamba-Mu berdoa bagi setiap teman-teman yang melakukan journaling ini, melakukan journey with God ini, bisa semakin bertumbuh mengenal akan Tuhan. Apa yang bisa kami berikan pada generasi berikutnya hanyalah satu, yaitu Engkau, yaitu pengenalan akan Tuhan. Dan biarlah momen-momen ini bisa menolong dan mendorong teman-teman pemuda di GKI Emmaus semakin mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.